bersama keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai anak yang saleh. Berkat doa itu, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Kedua, hijrah ke Mekah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail di Mekah. Di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Di tempat itu, Masjidil Haram sekarang berada. 3. Ditinggal di tempat yang gersang, lelah masih belum hilang. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah. Hajar dan Ismail harus ditinggalkan, padahal tempat itu sangat tidak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin melantarkan kalian." Munculnya air Zam-Zam. Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makan dan minuman. Hajar kebingungan. Kemana ia harus mencari makanan? Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail kehausan. Hajar melirik ke kanan dan ke kiri. Pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar. Ia berlari menuju Bukit Sapa, barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia berlari-lari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang. Bolak-balik sebanyak 7 kali ia berlari di antara Bukit Sapa dan Marwah. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir putus asa. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah, melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. 5. Pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102 sampai 111, yaitu, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan
katakanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ayat 102. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Ayat 103. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 104-105. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ayat 106. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar. Ayat 107. Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail alaihi salam, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang menyembelih Ismail, dan untuk meneruskan kurban, Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatnya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Ayat 108-109. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 110. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ayat 111. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Pada satu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail alaihissalam berkata, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 127, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik, dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Sifat teladan Nabi Ismail yang wajib ditiru. Nabi Ismail alaihissalam memiliki sifat yang senantiasa menempati janji, baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau manusia dan terhadap dirinya sendiri. Hal ini bisa dibuktikan dengan kesungguhannya menepati janji untuk sabar dan tabah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama perintah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ayahnya agar dirinya disembelih. Nabi Ismail tidak memiliki keraguan dan kegelisahan dalam dirinya. Ia patuh, pasrah, dan rendah hati. Hal inilah yang mengangkat derajat Nabi Ismail. Nabi Ismail menghilangkan keegoisan dirinya yang memungkinkan terjadinya konflik. Jika Nabi Ismail egois, bisa jadi beliau menolak perintah Allah untuk disembelih. Untuk sukses dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat, kita harus membuang semua keegoisan dalam diri dan patuh total pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kedua yang harus kita teladani adalah sifat sabar pada diri Nabi Ismail. Kesabaran Nabi Ismail terlihat sejak ia bayi, tatkala ia ditinggal di sebuah lembah tandus oleh ayahnya. Bahkan ketika ayahnya diperintahkan untuk menyembelih dirinya, ia pun tetap taat demi melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran Nabi Ismail, kata Ali, terlihat semenjak masih bayi yang ditinggal ayahnya di lembah tandus, dan kesabaran yang paling menonjol adalah saat ia tunduk
untuk disembelih ayahnya guna menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sifat selanjutnya ialah bakti kepada orang tua. Nabi Ismail merupakan orang yang sangat berbakti pada orang tuanya. Begitulah kiranya sifat Nabi Ismail yang dapat dijadikan teladan bagi kita semua. Semoga bermanfaat.